Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi nutrisi TCM ya. Kali ini kita sampai ke klasifikasi makanan, khususnya adalah produk-produk susu atau produk-produk turunannya susu ya. Apa turunannya susu ya? Krim, ya mentega ya. Dan lain sebagainya. Keju ya. Baik, mentega dan krim. Mentega menghasilkan lebih sedikit kelembapan daripada krim. Sifat termalnya hangat dan netral. Hangat, netral. Rasanya manis. Organnya limpa, liver, paru, ginjal, dan usus besar. Arahnya ke atas, unsurnya tanah. Efeknya suplemen C, yin, dan darah. Menyebabkan kekeringan, menyebarkan statis darah, dan metode persiapannya mentah atau digunakan dalam memasak. Kandungannya kaya protein, lemak, karbohidrat, dan mineral. Indikasi kelemahan C. Kelemahan C makan ayam bakar mentega, seperti itu ya. Roti bakar mentega. Kelelahan, kecapean, kelelahan mental. Kelelahan mental itu ya batinnya juga capek, ya, lelah. Kelemahan yin, mulut dan tenggorokan kering, batuk kering, kulit kering, sembelit, dan gugup. Kontraindikasinya adalah hindari dengan gangguan panas darah. Jadi ketika ada muncul gatal kulit, ruam-ruam merah, melenting-melenting, ya, pecah-pecah, bisul ya, itu di kulit. Nah, itu tanda daripada panas darah. Itu menjadi kontraindikasi. Selanjutnya adalah kelebihan dan dapat melemahkan limpa dan menyebabkan gangguan kelembapan dan dahak. Lebih terasa dengan krim. Jadi kalau terlalu banyak, ya toh, anak-anak dibiasakan makan mentega, akhirnya membuat melemahkan limpa dan menyebabkan gangguan kelembapan dan dahak. Selanjutnya adalah susu sapi. Sifat termalnya adalah netral. Rasa netral ke dingin ya, netral lah ya. Rasanya manis, organnya paru-paru, lambung, dan jantung. Arahnya ke atas, unsurnya tanah, efeknya suplemen C, yin, dan darah. Suplemen paru-paru, perut, dan jantung menciptakan cairan tubuh, menyebabkan usus dan kulit. Mendetoksifikasi. Metode persiapannya mentah, direbus dalam bubur. Jadi kalau susu itu lebih baik direbus hangat-hangat kuku ya. Kalau susu sapi ya hangat-hangat kuku. Jadi jangan sampai mendidih. Dikhawatirkan kandungan daripada banyak kandungan yang akan mati atau rusak ketika dipanaskan dengan cara mendidih. Kandungannya kaya akan protein, mineral, vitamin, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B1, B2, B6, dan vitamin C. Indikasi kekosongan C dan darah pada umumnya. Kelemahan, kelelahan mental, pusing, kelelahan, konsumsi terutama di usia tua ya. Kalau usia tua itu ketika masih kecil, masa pertumbuhan ya, itu minumnya susu. Masa untuk mengisi cing ya, untuk memperbaiki cing. Nah, ketika tua pun juga seperti itu, karena ketika tua cing itu semakin melemah ya. Untuk jaga kesehatan bagusnya minum susu kan seperti itu. Nah, kalau di Eropa itu ada semacam peribahasa atau minum susu nenek. Nah, seperti itu. Jadi neneknya itu diberi asupan gizi dengan minum susu. Nah, kalau di tempat kita di Indonesia malah ada susu cap nona malah ya, ada susu nona. Bubur susu rebus 900 gram, setengah cangkir beras berbutir pendek atau ketan yang dimasak dalam sekitar setengah liter susu, tambahkan kayu manis dan kismis. Indikasi berikutnya adalah kekosongan yin lambung, mulut dan tenggorokan kering, kurang nafsu makan, sembelit, susu segar direbus dengan sedikit jus jahe, ya itu bagus ya. Susu itu kan menciptakan unsurnya netral dingin ya, menciptakan kelembapan dan dahak. Nah, untuk mengimbanginya itu bagusnya memang dicampur jahe atau dicampur dengan
dengan kopi. Nah, jadi susu kopi ya. Kontraindikasi susu sapi adalah konsumsi susu pada produk susu yang berlebihan dapat dengan mudah melemahkan jaringan lambung dan limpa dan sering menyebabkan gangguan kelembapan dan dahak, terutama pada anak-anak. Kusam, kepala berat, kulitnya kusam, kepala berat, kurang konsentrasi, kelelahan kronis, ginjal tak terbentuk atau diare, infeksi berulang, pilek, bronkitis, sinusitis, infeksi telinga, bisa menyebabkan hal-hal seperti yang disebutkan tadi. Berikutnya adalah keju susu sapi. Sifat termal alaminya netral. Sifat itu salah ya, saya salah ketik ya, tapi tidak apa-apa. Netral sejuk. Keju biru lebih hangat. Rasanya rasanya ya manis asin ya. Jaringan organnya lambung, limpa, paru-paru dan liver. Arahnya ke atas juga ke bawah. Unsurnya kayu dan tanah. Efeknya suplemen dan menggerakkan suplemen dan suplemen qi ya, suplemen qi dan suplemen dan menggerakkan qi. Memelihara yin menyebabkan mencahar. Persiapan metodenya mentah atau dilelehkan. Kandungannya kaya akan lemak dan protein serta mineral. Indikasi adalah mengobati kekosongan yin seperti batuk kering, sakit tenggorokan, suara serak, kulit kering, keringat malam, kekeringan di usus besar sehingga sembelit. Begitu. Kemudian kalau kontraindikasinya, keju khususnya keju biru dapat membuat gangguan kelembapan dan dahak jika dikonsumsi secara berlebihan. Ya, semua kan berasal dari susu. Jadi berasal dari susu ya efeknya sama seperti sumbernya, sama seperti susu ya toh, menyebabkan gangguan kelembapan dan dahak jika dikonsumsi berlebihan. Berikutnya adalah telur ayam. Sifat termalnya mentah, netral, sejuk, dimasak menjadi hangat. Rasanya manis. Organnya untuk putih telurnya ke paru-paru, kuning telurnya ke jantung dan ginjal. Nah, ini saya selalu saya hubung-hubungkan kalau Bapak Ibu ya pernah belajar Tibun Nabawi, maksudnya mengaji kitab Tibun Nabawi, tulisan daripada Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nah, itu kan fungsi daripada kuning telur itu merawat ginjal. Jadi kuning telur itu merawat ginjal. Nah, makanya ketika pengen jadi jantan, pengen jadi kuat sebagai lelaki, STMJ dikasih telur, dikasih madu, dikasih jahe, kalau perlu dikasih ginceng kan gitu. Arahnya ke atas, unsurnya tanah, efeknya suplemen qi dan darah, memelihara yin, melembabkan dan menenangkan janin. Putih telur melembabkan paru-paru dan membersihkan panas. Sedangkan kuning telur memperkaya yin dan darah, melembabkan. Metode persiapannya mentah, direbus, digoreng, diorak-arik. Orak-arik itu ya dihancurkan ya, digoreng, ditumis, dihancurkan. Kandungannya kaya protein, lemak, terutama lecitin, kolesterol, dan trigliserida, serta vitamin A dan vitamin D, serta zat besi dan fosfor. Indikasinya adalah kekosongan qi, kuning telur, kelelahan, kelemahan, kecapean selama pemulihan, kekurangan gizi, kekosongan yin dan darah,
gugup, gangguan tidur, jantung berdebar-debar, pusing, rabun senja. Kekosongan yin paru, sakit tenggorokan, suara serak, batuk kering, kehilangan suara, kekosongan yin lambung, kurang nafsu makan, gejala panas, putih telur ya, mata memerah, gerakan janin yang kuat, haus setelah melahirkan, seperti itu, seperti yang dijelaskan di atas. Kontraindikasi sindrom kelebihan disebabkan karena gangguan angin, ruam kulit, stagnasi qi, penyebab kelebihan panas dan lembab. Kalau kekosongan qi bagus dikasih telur ya. Tapi kalau kekurangan qi, ini harusnya kontraindikasi, tidak kuat, tidak ngangkat. Akan tetapi harus dikasih ramuan atau herbal atau pembebas qi ya, pembebas qi atau pembebas stagnasi qi, membebaskan sumbatan energi. Apa itu? Banyak ya, seperti kunir ya, seperti jahe, umpamanya seperti itu, ginseng. Susu kambing dan domba, jadi kambing sendiri, domba sendiri ya, sama maksudnya antara keduanya itu. Sifat termalnya adalah hangat, rasanya manis. Jadi kalau susu sapi itu netral, arahnya sejuk ke dingin. Kalau kalau domba itu hangat. Kalau domba hangat. Kalau susu kuda apalagi kuda liar, ya susu kuda liar, susu kuda itu sedikit panas, lebih panas. Rasanya manis, organ paru lambung sebagian jantung dan ginjal, arahnya ke atas, unsurnya tanah. Efeknya menghangatkan dan melembabkan lambung dan limpa. Metode persiapannya mentah juga dimasak. Ya, kalau sekarang dibikin kefir, dibikin yogurt, seperti itu. Biar apa? Biar awet, biar lebih bermanfaat, lebih berkhasiat, lebih sehat karena ada tambahan ada tambahan bakteri baik. Kandungannya kaya protein, lemak, mineral, terutama kalsium dan fosfor. Indikasi adalah kelemahan qi umum, kelemahan, gangguan pencernaan dan kekurusan, kekosongan yin lambung, kering mulut kering, kering tenggorokan, kurang nafsu makan, sembelit. Itu obatnya sederhana, minum susu kambing. Selanjutnya keju, susu kambing dan domba. Sifat termalnya hangat, netral, rasanya manis, asam dan asin. Organnya lambung, limpa, paru-paru, liver, jantung dan ginjal. Arahnya ke atas juga ke bawah. Unsurnya kayu dan tanah. Nah, ini kalau kita jarang ya mengkonsumsi keju dari susu kambing ya, karena memang mahal, bahan bakunya juga lebih mahal. Yang di pasaran itu yang kita biasa makan ya itu adalah keju dari susu sapi. Nah, produksinya lebih besar, lebih banyak, dan harganya lebih murah dibandingkan kambing, sehingga keju susu kambing pun juga berdampak kepada keju kambing, keju dari susu kambing, sehingga harganya menjadi lebih mahal. Efeknya suplemen dan menggerakkan qi, menghangati lambung dan limpa, memelihara yin. Metode persiapannya adalah mentah atau melelehkan. Dilelehkan. Kandungan kaya akan lemak dan protein, mineral. Indikasi kelemahan limpa lambung, mengobati kelemahan limpa lambung, gangguan pencernaan, kekeringan di usus seperti sembelit. Sedangkan kontraindikasinya adalah konsumsi berlebihan dapat menyebabkan gangguan kelembapan dan dahak.
Selanjutnya adalah minyak kacang. Minyak kacang ya, jadi kacang itu ya kalau dipres itu kan keluar minyaknya ya, atau diolah sedemikian rupa itu bisa keluar minyak. Sifat termalnya netral, rasanya manis, jaringan organnya usus besar, paru dan lambung, arahnya ke atas, unsurnya tanah. Efeknya suplemen pembakar pusat, suplemen ciau tengah, melembabkan paru-paru dan usus besar, anti parasit. Metode persiapan untuk menggoreng dan menggoreng celup. Kandungannya asam lemak esensial berkualitas tinggi, terutama asam linoleat yang ramah hati ya, ramah liver, yang ramah untuk organ liver. Vitamin B, indikasi mengobati kelemahan limpa lambung, tidak nafsu makan, kekeringan di paru dan usus besar, batuk kering, sedikit dahak, sembelit. Nah, itu bisa diobati, dilembabkan dengan minyak kacang. Kontraindikasinya adalah konsumsi berlebihan membentuk dahak. Minyak selanjutnya adalah minyak wijen. Sifat termalnya sejuk, rasanya manis, organnya usus besar, liver, ginjal, arahnya ke bawah, unsurnya tanah, efeknya hampir sama, efeknya ya, efeknya itu belum tertulis ya. Efeknya adalah melembabkan usus besar, kemudian laksatif, melancarkan air susu dan detoksifikasi. Nah, itu yang hanya membaca saja nggak akan tahu ya, karena ini tidak bisa ditulis di sini karena sudah berubah jadi PPT ya. Nah, jadi itu tadi efeknya minyak wijen adalah melembabkan usus besar, kemudian laksatif dan detoksifikasi. Indikasinya adalah kekeringan di usus besar, sembelit, gangguan pencernaan, kelemahan chi dan darah, liver dan ginjal, lemah pada otot tendon dan tulang. Nah, jadi konsumsi minyak wijen atau ketika masak menggunakan minyak wijen. Ketika menumis ya, menumis sayuran kasih minyak wijen. Kontraindikasinya adalah sindrom kelebihan, melemahkan organ limpa dan menyebabkan diare. Kalau terlalu banyak bisa malah menjadi diare. Berikutnya adalah minyak kedelai. Sifat termalnya hangat, rasanya tajam manis, organnya usus besar, arahnya ke atas, unsurnya tanah dan logam, metodenya goreng dan goreng celup. Kandungannya asam lemak tak jenuh dalam jumlah tinggi, asam linoleat, asam oleat, kaya akan vitamin E. Minyak kacang kedelai yang diperas dingin mirip dengan minyak biji gandum dalam potensi dan kualitasnya. Indikasi mengobati konstipasi atau sembelit ya. Nah, kalau konstipasi atau sembelit, minum aja 1 sendok minyak kedelai. Tapi susah ya beli minyak kacang-kacang tadi. Gantinya apa? Gantinya minyak zaitun. Bapak Ibu bisa minum minyak zaitun 1 sendok. Nah, salah satunya juga minyak zaitun itu bagus untuk kan memang kalau minyak ini kan arahnya rata-rata di organ usus besar, dia melembabkan usus besar kan seperti itulah. Memang kalau minyak-minyak ini salah satunya adalah termasuk produk probiotik. Jadi makanannya probiotik yang ada di usus besar. Jadi usus besar itu ketika makan minyak itu sehingga bisa koloninya bisa tambah banyak, tambah baik ya, bekerja untuk menyehatkan usus besar. Berikutnya adalah yogurt. Yogurt sifat termalnya sejuk dingin, rasanya manis asam, organnya adalah liver, paru, usus besar tergantung sumbernya ya.
tergantung sumbernya. Arahnya ke bawah, unsurnya tanah dan kayu, efeknya memelihara yin, membersihkan panas, merilekskan hati atau liver, melembabkan paru-paru, memuaskan dahaga. Metode persiapannya mentah, kandungannya protein, lemak, karbohidrat, dan mineral. Indikasi mengobati kasus gangguan sindrom panas seperti gelisah, gugup, gangguan tidur, haus, kemudian panas di lambung, nyeri di daerah epigastrum, gastritis, sakit mah, mulas. Nah, itu minum aja yogurt 1 botol itu yang dijual di pasaran itu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ikut kelas probiotik saya bisa bikin yogurt sendiri. Indikasi berikutnya adalah mengobati panas dalam liver, naiknya yang liver, gelisah, lekas marah, sakit kepala, temporal yang tiba-tiba, pusing mata, gatal-gatal dan merah. Kemudian kekeringan dan panas di usus besar. Apa itu? Sembelit. Selanjutnya adalah penggunaan luar, erupsi kulit dengan gatal, kasar kulit kering karena terbakar sinar matahari itu untuk dibalurkan ke kulit, ke tubuh itu bagus, biar lembab, biar putih badannya itu ya. Kan ya mahal. Nah, kalau kita minum, kalau orang yang kaya dibuat mandi, makanya ada istilah mandi susu. Mandi susu. Kontraindikasinya adalah gejala dingin di pembakar tengah, diare, tidak dimakan, diminum berlebihan, risiko kelembapan dan pembentukan dahak. Ya, tidak boleh dikonsumsi berlebihan ya. Kecuali memang untuk pengobatan ya. Untuk pengobatan memang butuhnya minuman yogurt atau kefir, yaitu diminum sehari 2-3 kali tidak apa-apa. Berikutnya adalah kacang-kacangan dan biji-bijian. Kacang-kacangan dan biji-bijian sangat bergizi dan sebagian besar almond hangat di alam termal. Mereka ideal untuk membangun qi dan yang dalam tubuh. Kacang dapat dengan cepat menyeimbangkan kekurangan energi, misalnya bola energi. Bola energi itu ya makanan yang disebutnya bola energi ya, itu dibuat dengan kacang kenari, madu dan kelapa. Nah, kalau di tempat kita di Indonesia itu kacang yang dikepel-kepel jadi dikasih gula Jawa itu dikasih gula Jawa, atau kalau jajanan tradisional oleh-oleh kota Semarang itu ada yang kita sebut enting-enting. Nah, itu banyak ya. Kalau di Semarang itu ada yang namanya Pasar Semawis. Pasar Semawis itu pasar tradisionalnya orang-orang keturunan Tionghoa. Itu ada banyak makanan kacang-kacangan yang dibikin untuk snack, untuk jajanan gitu ya. Untuk snack itu banyak sekali. Nah, kalau yang tradisionalnya kita di tempat-tempat oleh-oleh ya, seperti di Solo atau di Jogja, di Semarang sendiri ada, di daerah Bandung itu yang kacang yang dicetaki tipis-tipis, bundar gitu, itu ada gula Jawanya. Nah, seperti itu. Itu cepat sekali untuk membangun qi dan yang di dalam tubuh. Cepat menyeimbangkan kekurangan energi. Nah, untuk mengobati kepenuhan, orang yang kuat, suaranya keras, kuat, sensasi panas, hiperaktif, fitur mudah tersinggung, ekstrovert, lidah dengan selaput tebal, pulsanya penuh, itu mengkonsumsi kacang wijen putih. Untuk mengobati kekosongan, orang yang lemah suara tenang, menggigil, sering lelah, capek, introvert, lidah bengkak dan nadinya lemah, itu kacang kenari, kacang tanah, kacang pinus dan chestnut. Untuk mengobati panas, wajah merah, haus, akan inginnya minum yang dingin ya, saking panasnya, memburu gejala dengan nyeri akibat panas, lidah merah dan nadinya cepat, hindari kacang-kacangan dan biji-bijian, alih-alih dipilih kecambah, segar,
atau kecambah segar kacang hijau. Nah, kalau untuk yang panas itu tidak diperkenankan karena fungsi atau efek daripada khasiat daripada kacang itu kan menaikkan energi, ya, menaikkan yang. Nah, jadi kalau panas bisa bahaya kan seperti itu. Tapi untuk alih-alih ya itu banyak makan toge. Kalau toge itu bagus kecambah. Nah, jadi kalau makan kecambahnya banyak ya. Nah, seperti itu. Untuk mengobati dingin, menggigil, keengganan terhadap dingin, memburuknya kondisi dan rasa sakit karena dingin. Nah, jadi ketika tambah dingin itu tambah badannya nggak karu-karuan, tambah sakit, tambah nyeri. Nah, pucat, lidahnya bengkak, lemah, denyut nadinya lambat, itu bagus mengkonsumsi kacang kenari dan chestnut atau almond ya. Banyaklah. Untuk mengobati kekeringan, mulut kering, bibir dan kulit pecah-pecah, serabut lendir kering, itu bagusnya mengkonsumsi biji bunga matahari. Atau di tempat kita ada yang dibikin kue itu ada, cuman kalau yang pada umumnya ada di pasaran itu dibikin kuaci itu ya, kuaci dari bunga matahari. Oke, kita kupas satu persatu. Pertama adalah almond. Sifat termalnya netral, rasanya manis, organ paru-paru, usus besar dan limpa. Arahnya ke atas, unsurnya tanah. Efeknya melembabkan paru-paru, meredakan batuk, mengubah dahak, menurunkan qi. Metode persiapannya mentah, dipanggang, digiling dan sebagai rebusan. Mengandung kaya lemak, protein, kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, kalium, jumlah vitamin A yang relatif tinggi, juga C, B kompleks dan enzim dengan karakter hormon. Nah, salah satunya kacang. Indikasinya kacang almond adalah mengobati kekeringan dan kekosongan paru-paru, batuk dengan masalah pernafasan, mengi, mulut kering dan tenggorokan, mulut dan tenggorokan kering. Campur almond bubuk, kenari giling dan madu yang dilorkan dalam air hangat. Nah, terus dimakan, digado. Lah seperti itu. Tahu ya digado ya. Nah, digado itu ya jadi apa? Jadi kudapan ya. Kekeringan di usus besar, sembelit, kekosongan limpa, kurang nafsu makan, kurang kekuatan, itu bagus makan kacang. Kalau lebih cepat daripada makan nasi, maksudnya seperti itu. Sama-sama tonik 5 lambung ya, sama-sama itu, tapi kalau kacang itu lebih cepat. Istilahnya ya itu tadi digado kacangnya. Kontraindikasi gangguan kelembapan dan dahak. Hati-hati kalau untuk untuk gangguan kelembapan dan dahak. Selanjutnya adalah wijen hitam. Wijen hitam sifat termalnya netral hingga dingin. Dipanggang wijen secara termal jauh lebih hangat dari wijen mentah. Rasanya manis, organnya hati dan ginjal, arahnya ke bawah, unsurnya tanah, efeknya suplemen hati dan ginjal, melembabkan kekeringan. Metode persiapannya mentah, dipanggang, digiling, dimasak dengan air sebagai bubur, sebagai bumbu atau dibuat menjadi mentega. Kandungannya dibuat menjadi selai juga bisa. Bukan mentega, mohon maaf. Selai itu yang kacang tadi ya. Kandungannya kaya asam lemak esensial, karbohidrat, protein, fosfor, vitamin E, kalsium, zat besi, fosfor, dan selenium, serta asam silikat, lecitin. Indikasi kekosongan liver dan ginjal, kurangnya kekuatan secara umum, kelemahan pada lutut dan punggung, pinggang, nyeri otot, kelemahan pada ekstremitas, tinnitus, vertigo, berputar, impotensi, kekosongan darah dan kekosongan cairan, masalah laktasi, persalinan, pusing, pelupa, hambatan angin, gangguan angin,
Pengpi, gangguan rematik, artritis, batu kering, kekeringan di usus besar dan sembelit. Nah, jadi khusus untuk gangguan angin ini dikenal dalam medis itu ya artritis itu. Nah, kadang-kala orang saya kalau makan kacang malah asam urat. Nah, saya tidak tahu yang salah yang mana, yang benar yang mana. Kalau makan kacang terus tidak bisa sholat, nggak bisa jongkok, nggak bisa ruku, nggak bisa duduk. Nah, banyak orang berpikir seperti itu. Jadi tidak mau makan kacang nanti asam urat. Bubur wijen hitam campurkan salah ya. Wijen panggang untuk memperkuat darah dan ginjal. Panggang wijen hitam dalam wajan kering sampai harum, makan 1 hingga 2 sendok teh setiap hari. Bapak Ibu bikin kopi, kemudian dikasih wijen. Dikasih wijen ini sudah menjadi kopi jreng, sudah menjadi kopi prima, kopi saya kasih resep ya. Dasarnya itu sebelum ada herbal-herbal yang lain ya, tongkat tali dan segala macam. Bapak Ibu kopi dicampur wijen, disangrai, kemudian digiling, nah itu sudah jadi kopi jos itu. Nah, yang mau bikin usaha kopi jos silahkan. Setelah belajar ini semuanya bisa ya kan, semuanya bisa dilakukan. Bubur wijen hitam campurkan 5 gram setengah cangkir biji wijen hitam dan 100 gram setengah cangkir beras short grain dengan air dan didihkan selama 20 hingga 30 menit. Dan bubur dengan wijen hitam itu bagus untuk memperkuat darah dan ginjal. Menyeimbangkan hati dan ginjal, memperkuat otot-otot dan tulang untuk kelemahan pada lengan dan kaki serta punggung. Kontraindikasinya adalah diare. Gunakan hati-hati dengan gejala panas. Nah, itu wijen ya, wijen hitam bukan wijen putih ya, yang wijen hitam. Nah, itu enak lagi ya roti. Nah, roti ya bubur atau roti kasih mentega, kasih keju, kasih wijen hitam atasnya. Wah, itu sudah termasuk salah satu nutrisi darah dan liver dan ginjal. Jadi bapak-bapak ya, ini resepnya bapak-bapak ini. Nah, lebih lebih perkasa. Oke, selanjutnya adalah chestnut. Sifat termalnya hangat, rasanya manis, organnya lambung dan limpa dan ginjal, arahnya ke atas, unsurnya tanah, efeknya suplemen ginjal, suplemen C dan darah, menyebabkan stagnasi, menghilangkan dingin, memperkuat otot dan tendon, menyeimbangkan limpa dan lambung. Metode persiapan mentah dipanggang sebagai bubur atau rebusan. Kandungannya lebih sedikit lemak dan protein daripada kacang lainnya. Juga jenis kalsium, fosfor, kalium, sulfur, magnesium, zat besi, karotin, vitamin B1, B2, C dan E. Nah, sedikit lemak ini kacangnya, tidak bikin gendut ya, tidak bikin gemuk. Indikasi kekosongan ginjal, kelemahan dan nyeri di pinggul, lutut dan punggung bawah. Chestnut panggang atau sebagai bubur dengan kenari. Kekosongan yang limpa dan ginjal, diare, ekstremitas dingin, kurangnya kekuatan, impotensi, sakit punggung. Nah, itu chestnut dipanggang, kacang chestnut, kacang panggang ya. Kacang chestnut panggang, chestnut panggang. Aplikasi eksternal untuk cedera pembengkakan karena aliran darah tersumbat. Nah, kacang dideplok, ya, kemudian dibikin ditambah apa gitu kan, beras misalkan, kemudian dibubuhkan di yang bengkak-bengkak itu. Kontraindikasi konsumsi berlebihan menyebabkan begah dan perut kembung. Berikutnya adalah hazelnut. Sifat termalnya netral, rasanya manis. Organnya limpa lambung, arahnya ke atas, unsurnya tanah, efeknya menyelaraskan pembakar pusat, mengatur Qi. Metode persiapannya mentah, dipanggang, digiling atau sebagai selai kacang. Nah, hazelnut itu terkenal ya untuk dibikin selai kacang, enak itu ya. Bergizi, enak. Nah,
tambah energi, tambah darah. Kandungan jumlah lemak yang tinggi sehingga persentase asam lemak tak jenuh yang tinggi, protein, karbohidrat, kalsium, besi, fosfor, magnesium, belerang, kaya akan vitamin B, vitamin C, tanin yang merangsang fungsi kulit dan usus. Kandungan lecitinnya juga tinggi. Indikasinya mengobati kelemahan limpa seperti kurang nafsu makan dan lemah, lemes itu ya. Banyak makan kacang saja. Kacang, nah ini kacang tanah kacang pada umumnya ya. Sifat termalnya netral, mentah, sejuk, panggang atau rebus hangat. Rasanya manis, jadi lebih bagus dipanggang atau direbus. Rasanya manis, organnya limpa paru, arahnya ke atas, unsurnya tanah. Efeknya suplemen pembakar pusat, menyelaraskan perut, membasahi paru-paru, mengurangi batuk, meningkatkan produksi susu, laktasi ya, melembabkan usus besar. Metode persiapannya mentah, panggang, direbus atau digiling. Kandungannya protein yang sangat tinggi dan kandungan lemak kaya vitamin B. Catatan sejumlah besar asam linoleat, vitamin E, kalium, magnesium, kalsium, seng, fosfor, mangan. Yang paling penting asam amino banyak triptofan, penting untuk tidur. Nah, asam aminonya banyak yang disebut triptofan itu dibutuhkan untuk bisa tidur nyenyak. Indikasi kelemahan limpa, kurang nafsu makan, kurang kekuatan. Rebusan 60 gram sekitar 4 cangkir masing-masing kacang tanah, kacang azuki dan kacang jujube. Kacang jujube itu bukan kacang ya, kurma merah atau kurma Cina, direbus dalam air, diminum sepanjang hari. Kekeringan dan kelemahan paru-paru, batuk kering dengan sedikit dahak, tenggorokan kering, batuk terus-menerus. Campur selai kacang dan mentega almond dicampur dengan madu. Nah, dikasihkan ke roti ya, itu jadi enak sekali ya. Kekeringan di usus besar, sembelit, kelemahan jid dan darah setelah melahirkan dan dengan aliran susu berkurang. Itu berarti kalau satu lagi poin penting yang dicatat untuk nutrisi untuk ibu-ibu setelah melahirkan adalah kacang-kacangan ya toh, supaya energinya cepat pulih. Jadi ngemilnya itu ngemil kacang gitu loh. Selain makanan yang makanan pokok, ngemilnya itu ngemil kacang. Agar poinnya di situ ya, tambah energi, tambah darah, melembabkan paru, melembabkan usus besar, melancarkan air susu. Nah itu semua kan yang dibutuhkan, karena kan kadang-kala orang yang setelah melahirkan itu berak aja tidak bisa, ada yang seperti itu. Kontraindikasi, kelebihan menghasilkan kelembaban darah dan menyebabkan diare. Kacang pinus, sifat termalnya netral, kecenderungannya hangat, rasanya manis, organnya paru, liver, usus besar, arahnya ke atas, unsurnya tanah, melembabkan paru-paru dan usus besar, menciptakan cairan tubuh, mengusir angin dan dingin. Metode persiapan mentah, dipanggang sebagai pasta atau pil. Kandungannya kaya akan asam lemak esensial, kalsium, fosfor, zat besi, tertinggi vitamin B dari semuanya, dari semua kacang-kacangan, vitamin B-nya yang paling tinggi. Indikasi untuk mengobati kekeringan dan kelemahan paru-paru, tenggorokan kering, batuk berdahak sedikit atau tanpa dahak, batuk berulang. Konsumsi bubur kacang pinus, kacang kenari dicampur dengan madu, itu dimakan ya, dimasak kemudian dimakan. Mengobati kekeringan di usus besar, sembelit, hambatan angin atau fengbi, angin hati internal, rematik, radang sendi, pusing dan ngantuk. Nah, itu makan kacang jadi jadi menyehatkan. Kontraindikasinya, kelebihan dapat menyebabkan kelembaban dan produksi dahak. Selanjutnya adalah biji bunga matahari. Sifat termalnya netral, rasanya manis, organnya paru-paru, usus besar, arahnya ke atas, unsurnya tanah. Efeknya suplemen limpa, memperkaya yin, melembabkan usus besar. Metode persiapannya adalah mentah, dipanggang atau sebagai minyak. Minyak biji matahari banyak dijual ya di
di swalayan ya, banyak dijual. Kandungan kaya akan lemak dan asam lemak esensial terutama asam linoleat dan lecitin, protein, karbohidrat, vitamin B1, B2, vitamin D serta kalsium dan zat besi. Indikasi mengobati kelemahan jaringan limpa, kurangnya dorongan, kurangnya kekuatan dan diare. Hiperlipidemia, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, arteriosklerosis, pengobatan barat dan Cina, ya, itu sama ya, arteriosklerosis. Ada bukan pepatah ya, keyakinan banyak makan kacang kolesterol, padahal tidak seperti itu. Bukan seperti itu, malah hendak makan kacang. Kontraindikasinya adalah kontraindikasinya hati-hati dengan gejala panas. Nah, kalau gejalanya panas ya jangan banyak-banyak makan kacang. Nah, nanti keluar bisul, keluar jerawat, ya, nah, bisa terjadi seperti itu. Nah, sudah selesai kacang-kacangnya, tinggal minuman sekarang adalah minuman beralkohol, kopi dan teh. Minuman beralkohol, sifat termalnya tergantung pada kandungan alkoholnya. Nah, kalau kandungan alkoholnya sedikit, berarti kalau kandungan alkoholnya tinggi berarti sifat termalnya panas. Kalau sedang-sedang saja hangat. Kalau non alkohol atau zero alkohol berarti sejuk atau dingin. Minuman alkohol yang tinggi sangat panas. Jadi seperti brandy itu panas, wine anggur hangat, bir sejuk khususnya bir gandum atau bir zero alkohol. Ya, kan? Birnya bir bintang zero alkohol, birnya muslim, nah itu sejuk. Rasanya tajam, manis, pahit, organnya jantung, liver, paru-paru dan lambung, arahnya ke atas, unsurnya logam. Efeknya menggerakkan qi, menggerakkan darah, menghalau dingin, menyebabkan stagnasi qi hati. Kalau di film-film kungfu yang idola film-film kungfu ya ada pendekar mabuk, itu sudah putus asa nggak bisa mengalahkan musuhnya. Sehingga stagnasi qi hati, akhirnya melihat anggur di sampingnya, deng. Nah, itu kan itu intronya seperti itu. Akhirnya diminumlah sampai mabuk ya. Dia sudah melupakan jurus-jurusnya atau apanya lah ya. Dia sudah lupa dengan namanya sendiri. Intinya poinnya adalah mengalahkan musuh. Sehingga tenaganya lebih kuat. Nah, itu kalau di film-film. Kemudian tidak di film pun juga sama. Orang yang minum alkohol biasanya menjadi pemberani. Ya, darahnya bergerak, energinya bergerak kan, dia berani. Sukanya suka ngejak ribut ya. Kalau di diskotik, di jalan raya itu berani menggoda perempuan, cewek, digoda, akhirnya bertengkar, akhirnya tawur. Kadangkala yang tadinya orangnya penakut itu setelah mabuk jadi ganas, jadi gerang, jadi semuanya tidak ada yang ditakuti. Metode persiapan dikonsumsi dalam jumlah kecil untuk pengawetan dan bumbu makanan. Yani fungsi daripada alkohol itu dikonsumsi dalam jumlah kecil itu menggerakkan qi dan darah. Kemudian alkohol digunakan untuk pengawetan. Jadi ada beberapa materi yang disampaikan sebelumnya itu selalu direndam dengan alkohol supaya biar awet. Anggur, buah, kurma direndam dengan alkohol bisa awet tahun-tahunan. Juga menjadi bumbu makanan. Jadi ketika bumbu makanan itu dicampurkan ke wuyung hai atau capcay, itu bisa sedikit beraroma tajam-tajam segar gitu. Kok tahu Pak? Kok tahu? Sinse Hari kok tahu? Ya tahu, tapi belum pernah makan, belum pernah seperti itu. Jadi alhamdulillah terjaga dari
makanan-makanan yang haram sebagai seorang muslim. Sekali kalau tidak salah, saya dulu waktu kerja di Jakarta, saya pada saat itu ada tanggung jawab untuk untuk tanggung jawab untuk ke daerah itu di daerah Tomang, itu di belakangnya rumah sakit Sumber Waras, atau di belakangnya itu Universitas Tarumanegara, ya, saya masih ingat beberapa saya sebut ya. Nah, di situ makan, karena sudah sore, jam makan sore, dari siang belum makan kan, akhirnya kita makan. Nah, kan itu kan kawasan warga Tionghoa, itu kawasan warga Tionghoa. Ya, kita nggak ini aja, nggak ngeh aja, pokoknya makan. Nah, setelah makan sayurnya itu milih kan, semua makan. Nah, terus setelah kita makan letap gitu kan, kemal temol letap gitu, enak ya. Nah, terus ada orang ya, warga keturunan Tionghoa itu kan ramai itu, ada yang but BB-nya, B2-nya masih ada. Langsung saya, iya, berarti itu BB semua. Saya berdua sama teman itu. Iya, BB semua. Ya gimana BB semua? Waduh, akhirnya nggak ketelan, ini yang di mulut nggak ketelan, dilepeh ya, diutahkan, kemudian sisa-sisanya berkumur, terus kita minum biar nggak nyangkut di tenggorokan. Nah, itu saja, sekali seperti itu. Ya namanya tidak tahu. Juga pada sekali saya pada saat sering ke kafe-kafe, dulu kan namanya kita kan kerjanya sama orang-orang bule ya, dikasih vodka tidak mau, dikasih Jack Daniel tidak mau, minuman-minuman tidak mau lah, akhirnya kita memilih jus-jus buah-buahan. Nah, ternyata jus-jus buah-buahan itu dicampuri dengan yang namanya rum. Nah, dikasih rum itu kok saya minum, ini yang saya minum halal, umpama jus nanas dan lemon gitu kan, tapi kok ada aroma sengar-sengarnya gitu, kayak alkohol, tapi wong saya ndak pesan alkohol, ndak pesan bir. Nah, itulah ternyata ndak dibaca itu di atasnya ada minuman rum. Wah, udah habis itu satu botol, satu gelas sudah habis ya, udah sekali itu aja. Alhamdulillah memiliki pengalaman. Kandungannya adalah etanol, asam lemak, asam, mungkin juga mengandung gula. Indikasi kekosongan C jangka pendek, kelelahan, tebusan alkohol, dan radi ginseng. Nah, itu cepat menaikkan energi. Statis darah dan dingin, ekstremitas dingin, menggigil, nyeri di perut. Nah, itu baik mengkonsumsi alkohol. Kemudian kekosongan darah, kulitnya pucat, insomnia, pelupa, kelelahan, anggur merah dalam jumlah sedang juga memperkuat energi ginjal, nyeri dan ketegangan di daerah punggung bawah. Kemudian stagnasi hati, ketegangan mental dan fisik, depresi, melankolis, disminor, kurang menstruasi, nah, itu sedikit mengkonsumsi alkohol. Kemudian invasi angin dingin, keengganan untuk dingin, menggigil, nyeri, dan pada ekstremitas, nyeri di dada dan punggung, yaitu enak minum alkohol, jadi badannya terasa hangat. Alkohol menyeimbangkan qi, memperkuat jaringan paru-paru, limpa, dan jantung. Dalam kombinasi dengan herbal yang tepat, alkohol dapat memiliki percepatan dan penguatan. Nah, musim dingin lebih disukai untuk perawatan menggunakan alkohol. Resep dasar untuk anggur minuman obat, gunakan ramuan individu atau kombinasi ramuan dalam alkohol bening dan kandungan alkohol tinggi, misalnya anggur beras, gin, vodka, setidaknya selama 2 minggu dan hingga beberapa bulan. Nah, ini nanti ada di ilmu probiotik ya. Nah, ini salah satu fermentasi. Nah, jadi diperam, dibajam selama 2 minggu, difermentasi selama 2 minggu, setelah itu boleh dikonsumsi. Minuman keras ginseng, radi ginseng Amerika atau Rensen Cina, benamkan akar yang sudah dibersihkan dalam alkohol kandungan tinggi setidaknya selama 6 minggu. Minuman kedua itu memungkinkan untuk diminum lagi. Nah, jadi Bapak Ibu yang ingin membeli ginseng, ya itu saya
sedikit memberi masukan. Kalau ginseng itu yang masih segar, nah, ini ya, ini kunci karena saya berbisnis sama sama orang di Cina. Nah, jadi kalau ginseng segar itu biasanya itu direndam dengan alkohol, sehingga ketika dikirim ke Indonesia selama 3 minggu 1 bulan dia itu tidak apa-apa dan awet. Nah, ini kunci ya. Jadi sedikit hati-hati. Nah, yang bagus ya Mbak Ngemena, yang bagus beli ginseng yang kering. Nah, sedikit agak mahal tidak apa-apa. Jatuhnya juga sama, tapi tidak direndam dengan alkohol. Tidak direndam dengan alkohol. Jadi itu bisa kita bikin fermentasi, bisa bikin probiotik, bisa dipakai lama dan diawetkan sangat lama sekali. Padahal kita nanti setelah dibikin probiotik, minumnya cuma airnya aja, airnya ginsengnya itu dikasih madu, dikasih apa kan seperti itu lah. Ginsengnya awet, kadang-kala cuman beli cuman sekali dalam 1 tahun gitu. Nah, oke. Itu saja, tapi ya kalau namanya belum tahu itu tidak apa-apa, tidak akan terkena dosa ya. Jadi saya sudah beli Pak di sana ginseng segar. Nah, itu kemungkinan karena kalau segar dikirim dalam jangka waktu 1 bulan, 1 bulan setengah atau 2 bulan lewat kapal, nah itu akan terjadi pembusukan, akan terjadi rusak ginsengnya. Makanya dijual di dalam bentuk kering, yang bagus dalam bentuk kering. Cuman kadang orang tidak mau dikiranya kurang segar, kurang berkhasiat, carinya yang segar. Padahal yang segar itu biasanya direndam dengan alkohol supaya apa? Supaya awet dan tambah khasiatnya ginseng menjadi tambah kuat. Oke, seperti itu saja sementara yang bisa saya sampaikan. Kontraindikasi kekosongan yin, liver, sindrom panas, lembab panas, konsumsi alkohol berlebihan secara teratur merusak qi, merusak semangat, sen, dan menghancurkan yin. Nah, jadi sekali lagi keseimbangan. Nah, suatu keseimbangan itu begitu. Sedangkan alkohol bagus, tapi ketika berlebihan itu akan malah merusak qi, merusak energi, sehingga merusak semangat, merusak sen. Akhirnya jadi orang pemabuk. Ya, setelah pemabuk tidak semangat kerja, tidak mau kerja, tidak mau cari istri, tidak mau cari pasangan, carinya senang-senang di rumah bordil, tapi tidak mau cari pasangan hidup, seperti itu. Atau bahkan menghancurkan jin, menghancurkan organ dalam itu sendiri. Itu ceritanya ya. Terakhir adalah kopi. Kopi sifat termalnya hangat ke panas, rasanya pahit dan manis, arahnya ke atas, unsurnya api, efeknya menghangatkan dan memperkuat jantung, stimulan dan merangsang kapasitas mental, diuretik, mendetoksifikasi, serta mengkonsumsi alkohol berlebihan mengeringkan cairan tubuh. Nah, ini yang sering banyak minum alkohol itu diimbangi dengan minum kopi. Dan termasuk tonik juga, tonik limpa juga. Jadi tonik energi. Metode persiapannya, tuangkan air panas ke dalam bubuk kopi, mungkin bisa ditambahi susu dan gula, bisa ditambahi macam-macam lah ya, herbal. Kandungan sukrosa, polisakarid, lemak, protein, kafein dan potasium. Indikasinya kelemahan qi dan yang umum, kelelahan, kecapean, sensasi dingin di dalam tubuh, sakit kepala, pusing terutama setelah penyalahgunaan alkohol, kelemahan yang limpa, lemah, masalah pencernaan, ekstremitas dingin. Kontraindikasinya adalah kopi mengeringkan cairan tubuh, dapat menyebabkan kekosongan darah dan jika dikonsumsi berlebihan dapat merusak jaringan ginjal secara permanen. Yang bagus konsumsi kopi minimal sehari, minimal segelas sekali, maksimal 3 sampai 4 gelas, atau paling enggak ya 3 kali sehari itu maksimal ya. Jadi tidak diperkenankan untuk berlebihan minum kopi. Jadi seperti itu.
Dikonsumsi dalam jumlah kecil sekitar 1 hingga 2 cangkir, kopi bersifat terapeutik, bisa mengobati, bisa menjadi terapi. Efek negatifnya muncul ketika overdosis dengan konsumsi berlebihan setiap hari 4 cangkir atau lebih, itu bahaya. Akan menimbulkan efek negatif daripada mengkonsumsi kopi. Nah, tip untuk mengurangi efek diuretik dan dehidrasi kopi, minumlah segelas air dengan setiap cangkir. Jadi budaya kopi di Austria dan Italia. Jadi budaya kopi di Eropa, ketika minum 1 gelas kopi dibarengi dengan minum air putih segelas, karena bersifat diuretik dan membuat dehidrasi sehingga jangan sampai kehabisan cairan. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang ke teh. Efek teh tergantung pada jenis teh, pemrosesan dan persiapan. Perbedaan mendasar dapat dibuat antara teh hitam yang difermentasi dan teh hijau atau putih yang tidak difermentasi. Teh hijau lebih disukai untuk tujuan pengobatan di Cina. Kalau untuk pengobatan di Cina seringnya pakai yang jenis teh hijau. Sifat termalnya teh hijau dan teh putih sejuk hingga dingin, sedangkan teh hitam sejuk hingga sedikit hangat. Rasanya pahit dan lengket. Jaringan organnya perut, paru, jantung, dan ginjal. Unsurnya kayu, tanah, api. Ya, tidak jelas ya, bisa kadang-kadang kayu, tanah, dan api. Efeknya membersihkan panas, terutama di daerah kepala, memuaskan dahaga, diuretik, menurunkan qi, menyebarkan obstruksi pencernaan, menyegarkan pikiran, mengubah dahak dan kelembapan, mendetoksifikasi dan menyelaraskan perut. Nah, khususnya teh hitam. Metode persiapan diseduh, bubuk, dan sebagai rebusan. Mengandung kafein, tanin, minyak atsiri, vitamin C, karotin, vitamin B1, B2, dan mineral. Indikasi gangguan angin dingin. Mengobati gangguan angin dingin, sakit mata, gatal, penglihatan kabur, sakit kepala, sensasi panas dan pusing di kepala. Nah, seperti itu. Panas, musim panas dengan rasa haus yang kuat. Gejala panas, haus, gugup, gelisah setelah konsumsi alkohol berlebihan. Gangguan lembab panas, diare, dan disentri itu juga bisa diobati dengan teh, khususnya teh hijau. Lembab panas, kelelahan ekstremitas berat. Gejala panas, agitasi, gugup setelah konsumsi alkohol berlebihan. Internal, angin panas internal, sensasi panas di kepala, pusing, penglihatan kabur, sakit kepala dan sakit mata. Angin panas internal. Itu disebabkan karena apa? Karena kekurangan kelemahan yin liver. Kontraindikasi dingin dan kekosongan lambung dan limpa, gangguan tidur karena sejuk dingin ya, kontraindikasinya tentu sindrom untuk kekosongan limpa lambung. Gangguan tidur, kelebihan mengeringkan cairan tubuh terutama darah. Hati-hati dengan kekosongan darah. Oke, selesai sampai di sini materi klasifikasi makanan. Alhamdulillah kita sudah menginjak sebentar lagi kita menginjak ke materi klinisnya. Klinisnya itu apa? Mengobati gangguan ini, sakit ini, cara medisnya diobati dengan nutrisi. Bagaimana nutrisinya? Nah, itu dipilihkan nutrisi A, B, C, D, E karena alasannya ini ya, soal itu nanti materinya itu materi materi ini ya, materi andalan ya, materi praktek klinis itu nanti kita berikan grup baru di kelas 3 supaya ada yang mau belajar cepat silakan cepat ke naik kelas yang belajarnya santai pelan-pelan biar sekuatnya dulu, kita tidak memaksakan biar kalau mau naik kelas, mau menyelesaikan episode video-videonya silakan kita naikkan kelas. Oke, sekali lagi kita berbicara kembali lagi ke materi alkohol. Nah, itu tadi yang saya akan memberi garis memberikan garis ya, memberikan tanda garis besar bahwa alkohol itu kan kalau
kita seorang muslim itu kan haram. Nah, bagaimana bisa diganti dengan minuman-minuman yang lain? Apa? Bir peletok. Jadi zaman dulu cerita sejarah ketika Tuan Hamengkubuwono, Raja Jawa, Raja Yogyakarta, Tuan Hamengkubuwono IX itu dia kan sering bertemu dengan orang-orang Belanda itu, jenderal-jenderal di Belanda itu. Nah, kan selalu diajak minum alkohol. Karena beliau adalah seorang muslim, tentunya dia akan menolak dan membuat minuman sendiri khas daripada Keraton Jogja, bir peletok. Kemudian seiring dengan berkembangnya zaman, muncullah minuman wedang uwuh yang asli dirancik dari Imogiri. Imogiri itu mana? Imogiri itu adalah daerah di selatan Yogyakarta yang menjadi tempat peristirahatan para raja-raja Jawa. Nah, situ jadi ya cukuplah untuk menghangatkan badan, menaikkan energi. Nah, itu kita minum bir peletok ataupun wedang uwuh. Ya, semoga materi ilmu nutrisi TSM ini bermanfaat, ya, minimal untuk diri kita sendiri, keluarga, selebihnya untuk para pasien, Bapak Ibu yang percaya dengan klinik dan pengobatannya Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih. Alhamdulillah.